Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ahmad Turan dengan NIM 19010606095. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai senyawa penyusun biomembran sel. Nah, lanjut saja untuk senyawa penyusun pada biomembran sel. Yang pertama yaitu lipid membran. Lipid membran merupakan sekelompok senyawa secara struktural mirip dengan lemak dan minyak yang membentuk permukaan berlapis ganda dari semua sel, atau biasa disebut lipid bilayar. 3 kelas utama membran lipid adalah fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Lipid bersifat amfifilik. Mereka memiliki suatu ujung yang larut dalam air atau polar dan ujung yang larut dalam lemak atau non-polar. Ada beberapa penyusun lipid membran, yaitu yang pertama fosfolipid. Molekul fosfolipid terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala dan ekor. Bagian kepala memiliki muatan positif dan negatif serta bagian ekor tanpa muatan. Bagian kepala karena bermuatan yang sehingga bersifat hidrofilik atau larut dalam air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Fosfolipid digolongkan sebagai lipid amfifatik. Selanjutnya yaitu glikolipid. Glikolipid ialah molekul lipid yang mengandung karbohidrat, biasanya seperti galaktosa atau glukosa. Akan tetapi istilah-istilah glikolipid biasanya dipakai untuk lipid yang mengandung satuan gula tetapi tidak mengandung fosfor. Nah, glikolipid dapat diturunkan dari gliserol atau pengisoin dan sering dimakan gliserida atau sebagai sphingolipida. Selanjutnya yaitu kolesterol. Banyak terdapat pada sel hewan, sekitar 50% dari molekul lipid. Membran sel tumbuhan dan semua sel bakteri tidak banyak mengandung kolesterol. Kolesterol lebih sedikit dibandingkan lipid membran lainnya dan tidak bersifat amfifatik. Gugus hidroksil dari kolesterol yang hidrofilik menentukan orientasi molekul ini pada membran sel. Gugus hidroksil berada pada bagian permukaan membran. Kolesterol pada membran sel berfungsi untuk mengatur fluiditas dan stabilitas membran serta mencegah asam lemak lebih merapat dan mengkristal dan meningkatkan suhu pretransisi. Protein membran. Protein membran adalah protein yang berinteraksi atau bagian dari membran biologis. Protein membran ini memuat protein membran integral yang tertahan secara permanen atau bagian dari membran, dan protein membran periferal yang hanya sementara menempel pada lipid di lapis atau pada protein integral lainnya. Ada beberapa penyusun protein membran, yaitu yang pertama protein integral. Protein integral dapat ditemukan antara membran dan memiliki daerah hidrofobik yang menempel di antara membran serta daerah hidrofilik yang menonjol dari 2 permukaan bilayar. Protein integral berfungsi untuk memasukkan zat-zat yang ukurannya lebih besar. Protein membran integral menempel secara permanen pada membran. Protein ini dapat dipisahkan dari membran biologis hanya dengan menggunakan deterjen, pelarut nonpolar, atau terkandung agen pendenaturasi. Contoh jenis protein yang saat ini belum dikarakterisasi secara fungsional adalah SMIM23. Protein ini dapat diklasifikasikan berdasarkan hubungan dengan lipid di lapis. Selanjutnya itu protein porifera.
Protein membran poriferal adalah protein yang sementara menempel pada lipid dilapis atau pada protein integral oleh kombinasi interaksi hidrofobik, elektrostatik, dan interaksi non-kovalen lainnya. Protein poriferal berdisosiasi mengikuti perlakuan dengan reagen polar seperti larutan dengan pH dinaikkan atau konsentrasi garam tinggi. Protein integral dan poriferal mungkin mengalami modifikasi pasca transisi dengan penambahan rantai asam lemak, renil atau GPI yang mungkin bertahan pada lipid dilapis. CHA merupakan protein membran terkenal yang telah divisualisasi pada tingkat molekul tunggal yang meningkat dan melepaskan translokon protein membran integral. Dapat ditemukan baik di dalam ataupun di luar permukaan membran yang membentuk ikatan non-kovalen dengan permukaan membran. Selanjutnya, karbohidrat membran. Karbohidrat pada membran sel terdapat dalam bentuk yang berikatan dengan lipid atau protein, glikolipid dan glikoprotein. Selain itu, juga terdapat pada permukaan sel dan berfungsi dalam interaksi sel dan sekitarnya. Pada sel epitel, glikolipid terdapat pada permukaan apikal yang terpapar dan berfungsi untuk melindungi dari pH rendah dan degradasi enzim. Karbohidrat pada membran plasma terikat pada protein atau lipid dalam bentuk glikopida dan glikprotein. Pada membran plasma terkandung 20-10% karbohidrat. Karbohidrat dalam lemak berfungsi untuk meningkatkan hidrofasilitas lemak dan protein. Selanjutnya yaitu oligosakarida. Oligosakarida merupakan gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya antara 2 sampai dengan 8 molekul monosakarida, sehingga oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan lainnya. Oligosakarida secara eksperimen banyak dihasilkan dari proses hidrolisa polisakarida dan hanya beberapa oligosakarida yang secara alami terdapat di alam. Oligosakarida yang paling banyak digunakan dan terdapat di alam adalah bentuk disakarida seperti maltosa, laktosa, dan sukrosa. Selanjutnya, glikoprotein. Glikolipid dan glikoprotein adalah istilah yang sering kita temukan dalam pembahasan mengenai sel. Nah, adapun pengertian dari glikolipid yaitu lemak yang ditempel atau lemak yang menempeli molekul karbohidrat, atau bisa juga dikatakan sebagai lemak yang bersenyawa dengan karbohidrat. Sementara pengertian glikoprotein adalah protein yang ditempeli oleh molekul karbohidrat atau protein yang bersenyawa dengan karbohidrat. Selanjutnya yaitu glikolipid. Glikolipid adalah lipid dengan karbohidrat yang terikat oleh ikatan glikosidik atau kovalen. Peran mereka adalah untuk menjaga stabilitas membran sel dan memfasilitasi pengenalan sel yang sangat penting untuk respon imun dan dalam hubungan yang memungkinkan sel untuk terhubung satu sama lain untuk membentuk jaringan. Glikolipid ditemukan di permukaan semua membran sel eukariotik yang meluas dari lapisan ganda fosfolipid ke lingkungan ekstraseluler. Mungkin hanya itu saja penjelasan saya mengenai senyawa penyusun biomembran sel. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.